Demam K-pop terasa di seluruh penjuru dunia. Pencapaian besar bagi Korea Selatan saat budayanya memiliki tempat di hati para penikmat. Tami Mauliana melihat fakta bahwa industri hiburan Korea berpengaruh besar terhadap sektor pariwisata. Kemajuan pariwisata berbanding lurus dengan ekonomi negara yang kemudian mengubah gaya hidup para pendatang, termasuk tenaga kerja Indonesia. Tami melihat langsung upaya KBRI mengantisipasi gegar budaya para TKI di negeri ginseng. Berikut kisah selengkapnya untuk Anda. EXO, Girls' Generation, SHINee, Red Velvet, Super Junior, beberapa idol grup tersohor Korea Selatan yang digandrungi oleh penggemar Korean pop di seluruh dunia. Melalui mereka, Korean Wave atau gelombang Korea kian mewabah. Di Seoul, ibu kota Korea Selatan, saya mengunjungi salah satu perusahaan hiburan terbesar, SM Entertainment. Tempat ini bagai surga bagi para penggemar artis SM Town. David, perwakilan SM Town, mengajak saya berkeliling gedung yang terdiri dari 5 lantai. Fasilitas bagi para penggemar sangat lengkap, dari mulai toko souvenir hingga restoran. At our company are leading even in the fashion industry. You know, we've got a lot of outfits and a lot of fashion styles and statements that are made with clothes and accessories that they wear. So this is all part of the culture that we're creating at our company. By the way, who's the popular one now? Popular The celebrities idols. at our company would be EXO, NCT, Red Velvet, all quite very popular. Super Junior has just made a comeback with a lot of their members coming back from the military service. Yeah. Setiap sudut ruangan tidak dibiarkan sepi, namun dipenuhi dengan wajah para artis SM Entertainment. Berbagai perusahaan hiburan di negeri ginseng berkembang pesat seiring semakin menjamurnya Korean pop star yang menjadi idola. Perkembangan ini tidaklah instan, mereka membangunnya selama puluhan tahun. SM Entertainment was established in 1995 from the vision of our chairman, Mr. Lee Soo-man. Lee Soo-man. Yes, and so he envisioned a future where, you know, celebrities can become idols and can be influential not just in Korea but all over the world. So already this dream started over 20 years ago. 20 years ago. Yes. Dengan segala daya upaya, Korea Selatan membuat hidup industri kreatifnya hingga mendulang pendapatan besar bagi negara. David menceritakan perjuangan para idol yang tidak diperoleh dengan mudah. We train them since they're very young. So some trainees train maybe up to 4 or 5 years. 4 or 5 years? Yes. And then they start debut? Yes, before they debut, sometimes they train for more than 4 years, 5 years. Until so 5 years. that's how much time and energy they spend to become a celebrity. Just, you know, walking, even speaking, languages, all of these are things that, you know, we have to create for these celebrities. So, you know, they try to start at zero. Pangsa pasar yang tersebar luas di seluruh dunia membuat SM Town melakukan pencarian bakat hingga ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. And do you think Indonesia is a very good market for Indonesia is definitely strategically very, very important. Yep. And the next important location in Asia. Kesuksesan industri hiburan Korea Selatan berdampak positif pada industri pariwisata negeri ini. Saya kemudian mengunjungi wilayah Myeongdong, surga belanja Korea Selatan. Di Myeongdong, wisatawan bisa berbelanja sepuasnya.
Dari mulai make up, fashion, souvenir, hingga mencoba beragam jajanan khas Korea. Kalau wilayah ini semuanya dikemas dengan menarik, itu yang menarik. Yeah. Jadi kemasannya menarik, kemudian indah, dan yang terakhir dan penting adalah kebersihan. Rupanya orang Korea ini tahu betul kebersihan itu bagian dari daya tarik tersendiri. Dengan K-pop-nya, dengan budaya barunya, dengan inovasinya, mereka mencoba menarik wisatawan asing ke sini. Contoh saja tahun lalu itu orang Indonesia yang ke sini itu kenaikannya itu fantastis. Dari data KBRI, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan melonjak hingga 55%. Dari Aji Surya, atas sosial budaya KBRI di Korea, saya pun mengetahui strategi negara ini. Orang Korea itu kelihatannya mereka sangat memahami bahwa budayanya ini menarik. Maka dikemas dengan baik. Tapi mereka tidak berhenti pada budayanya itu. Mereka mencoba melakukan inovasi budaya baru. Pengemasan promosi pariwisata dan pendapatan ekonomi tinggi berbanding lurus dengan kemajuan negara yang kemudian mempengaruhi taraf hidup warga Korea Selatan. Gaya hidup juga turut menular kepada para pendatang, termasuk tenaga kerja Indonesia. KBRI menemukan fakta bahwa sebagian TKI mengalami gegar budaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KBRI memberikan pembekalan kepada para calon TKI agar tidak lantas terlena dengan hingar-bingar di negara ini. Pak Jimmy tadi kan sudah memberikan pembekalan terhadap para TKI yang akan dilepaskan nih. Tantangan paling besar yang dilihat oleh KBRI apa? Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu tidak mengalami gegar budaya, tidak kaget secara kultural. Mereka yang dari kampung tiba-tiba di sini di kota dengan gaji tinggi, kemudian lupa daratan. Yang kedua dan yang terpenting adalah internalisasi nilai-nilai yang mereka dapatkan di sini. Ketika mereka di sini 4 tahun 10 bulan, itu adalah waktu yang panjang untuk belajar, waktu panjang untuk tahu pengalaman bagaimana bekerja di negara maju, termasuk bagaimana berusaha. Ya, jadi ketika pulang bagaimana nilai-nilai ini ada dalam dirinya dan ketika pulang dibawa dan kemudian diaplikasikan di tanah air. Saya melihat langsung pembekalan kepada calon TKI sebelum dilepas ke tempat bekerja. Mereka diingatkan kembali oleh pendidik untuk bertetap ramah hingga bertutur kata. Sebagian besar dari mereka terbang ke negeri ginseng demi pundi-pundi tinggi. Dan Mbaknya, kenapa memilih Korea sebagai negara tujuan? Karena Korea itu kan gajinya besar. Setelah kita pulang juga punya tunjangan pensiun ya Mbak. Terus gitu kan di sini tingkat penganiayaan dari bosnya kan juga jarang. Jadi kita kan di sini kayak dilindungi gitu. Perlindungan di sini kan bagus daripada di negara lain. Kalau Masnya sendiri berapa sih memang gaji yang akan didapat nantinya? Kalau dirupiahkan sekitar 16-17 jutaan, Mbak. 16-17 juta per bulan. Dan itu belum termasuk lemburnya ya? Iya, belum termasuk lembur. Kalau termasuk lembur bisa? Ya bisa 20-25. 20-25 juta. Salah seorang pengajar dari Departemen Tenaga Kerja Korea Selatan mengungkapkan bahwa tidak sedikit dari TKI yang menginginkan gaji tinggi, namun belum memiliki kesiapan mental. Selama ini selama mengajar, apa yang Mbak Rosi lihat sepertinya butuh tantangan ke depan yang lebih? Jadi kalau menurut saya itu mereka ya mohon maaf buat calon tenaga kerja Indonesia yang akan ke Korea, kesiapan mentalnya kurang. Kesiapan mentalnya kurang, kemudian tanpa planning. Maksudnya adalah kalau mereka sudah siap meninggalkan Indonesia jauh pergi ke Korea itu seharusnya dia sudah mempunyai planning yang matang akan bagaimana gajinya nanti akan diapakan, terus nanti cara savingnya seperti apa, yang seperti itu rata-rata itu nggak ada persiapan sampai di situ. Jadi menurut saya tantangan terberat saya ya bagaimana mengubah mindset mereka.
Memang pada faktanya, Korea masih menjadi negara favorit tujuan para pahlawan devisa yang berjumlah 36.000. Karena negara ini menjamin hak para pekerja dan minim kekerasan. Kira-kira kenapa tuh Pak menjadi negara favoritnya para pekerja? Saya kira yang pertama karena di Korea Selatan hukum setempat mengatur bahwa hak-hak para tenaga kerja asing itu sama dengan tenaga kerja lokal. Baik dari segi gajinya, ya, perlindungan asuransi, kesehatan dan sebagainya, hak cuti, hari libur. Jadi karena itu jauh lebih baik tentunya dibandingkan dengan TKI yang dihadapi oleh TKI di negara-negara lain. Juga di Korea Selatan ini mereka hanya membuat perjanjian antar pemerintah bilateral dengan 16 negara. Jadi hanya ada 16 negara termasuk Indonesia yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan ini. Yang besar-besar tuh Vietnam, ya, Filipina, Indonesia, Thailand, gitu, Kamboja, China. Jadi tidak sembarangan gitu. Semuanya diatur dengan dan cukup ketat oleh pemerintahnya. KBRI sendiri selalu memonitoring para pekerja Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan ini banyak sekali paguyuban anak-anak Indonesia. Ada paguyuban Kendal, ada Lampung, ada jadi menurut daerah asal, ya. Dan itu sangat aktif dan saling menolong, saling membantu luar biasa. Nah, jadi kami di KBRI tinggal bagaimana mengarahkan, ya, memfasilitasi kalau ada acara. Meski jauh dari tanah air untuk mengobati rindu kampung halaman, para TKI kerap menghabiskan akhir pekannya di satu wilayah. Ansan menjadi wilayah favorit warga Indonesia, khususnya para TKI, karena terdapat beragam restoran yang menyajikan menu masakan Indonesia. Nah, di Ansan ini ada daerah industri, ya. Jadi cukup banyak anak-anak kita yang bekerja di sekitar sini. Nah, ini di depan sana itu ada stasiun kereta api Ansan. Di depan situ Pak? Di ujung jalan sana. Ya. Nah, ini di seberangnya, ini ada kayak pasar, ya. Pasar di mana orang bisa belanja macam-macam. Ya. Dan banyak restoran Indonesia, dari Rindu Alam, tadi ada warung Rinjani, nanti di sebelah sana ada warung Lea, ada warung Bali, ada macam-macam. Duta Besar mengungkapkan sebuah harapan. Buat kami di KBRI, buat saya sebenarnya yang paling penting mempersiapkan teman-teman TKI ini nanti pulangnya. Bukan berangkat, tapi pulangnya. Nah, harapan saya ketika mereka sudah selesai bekerja di sini, dia pulang, dia siap untuk buka lapangan kerja. Invasi budaya demi hubungan baik antar bangsa. Sesaat lagi di 360.